Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Trinen Gumi. Film ini akan bercerita tentang segerombolan murid yang terjebak dalam kelas bersama dengan seorang guru pembunuh. Dan di film ini akan terjadi pertarungan antara guru dan murid. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada 10 hari sebelum diadakannya upacara kelulusan di SMA Kayo, di mana kepala sekolah SMA Kayo terlihat tengah menghimbau seluruh dewan guru untuk menjaga keamanan murid mereka. Hingga tak lama setelah itu, scene pun berfokus pada seorang guru seni sekaligus wali kelas 3A yang bernama Ibu Ki Hiragi, yang terlihat tengah membawa sejumlah barang pesanannya. Dan ternyata, di antara jumlah barang pesanan tersebut, terdapat sebuah kotak yang berisi sebuah robot kecil. Di sini tiba-tiba, ekspresi wajah Hiragi berubah menjadi mengerikan. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menemui murid-muridnya. Setelah itu di sana, Hiragi juga terlihat mengumumkan tentang upacara kelulusan mereka yang sangat penting. Di sini terlihat para murid-muridnya tidak memperhatikan dirinya, dan karena hal itulah Hiragi ini terlihat kehilangan kesabarannya. Dan ia mengatakan bahwa kini ia telah menjadikan seluruh muridnya itu sebagai sandera. Bahkan tak hanya itu, di sana Hiragi juga terlihat sudah mempersiapkan hal tersebut dengan sangat matang, di mana Hiragi benar-benar tidak memberikan celah sedikit pun bagi murid-muridnya untuk bisa keluar dari kelas itu. Melihat keanehan tersebut, salah satu di antara mereka pun mencoba untuk mengejar Hiragi. Namun Hiragi justru terlihat sangat menikmati perlawanan dari para murid-muridnya itu. Bahkan setelah berhasil mengalahkan muridnya, di sana Hiragi juga terlihat meledakkan bagian gedung sekolah, di mana bagian tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dari kelas 3A. Dan karena ledakan itu, membuat guru dan para murid sangatlah panik, hingga Dewan Guru Sekolah memutuskan untuk memulangkan seluruh murid-muridnya. Sementara itu, setelah meledakkan bagian gedung sekolah, di sana Hiragi terlihat menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia benar-benar telah memutuskan jalan keluar dari ruangan kelas mereka. Bahkan di sana Hiragi juga menunjukkan bahwa dia telah memasang 3 titik bom di dalam ruangan kelas mereka, yang tentunya itu benar-benar membuat seluruh muridnya pun bingung. Tak hanya itu, setelah ledakan terjadi, Hiragi juga menyita seluruh tas dan juga handphone milik para murid-muridnya. Lalu dia menunjukkan sebuah jam tangan yang merupakan tombol atau pemicu dari seluruh bom yang telah ia pasang. Hingga akhirnya, Hiragi pun menjelaskan apa alasannya dia melakukan semua ini, di mana ia terlihat duduk di sebuah bangku kosong. Dan ternyata bangku kosong itu adalah bangku milik seorang murid perempuan bernama Raina, di mana Raina ini adalah seorang murid yang cukup berprestasi dalam bidang olahraga, tepatnya renang. Namun sayangnya diketahui bahwa Raina ini telah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di SMA Kayo. Hiragi ini mencoba untuk mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Raina sampai melakukan hal tersebut. Jadi di sana Hiragi ini menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan jawaban atas alasan Raina yang melakukan bunuh diri itu, di mana mereka mendapatkan waktu hingga pukul 8 malam untuk bisa mendiskusikannya. Namun sayangnya, di sana Hiragi hanya memberikan sekali kesempatan kepada murid-muridnya untuk menjawab pertanyaan itu, di mana jika jawaban tersebut salah, maka akan ada salah satu di antara mereka yang akan menjadi korban. Setelah itu Hiragi pun menunjuk Sakura untuk menjadikannya penjawab pertanyaan tersebut, karena Sakura ini ketua kelas sekaligus teman lama dari Raina. Bahkan di sana Hiragi juga telah memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi pergerakan dari murid-muridnya. Setelah itu Hiragi dengan pedenya mengabarkan hal tersebut kepada seorang guru bernama Takeshi bahwa kelas 3A telah aku sandera. Bahkan Hiragi dengan santainya juga mengabarkan keadaan itu kepada pihak kepolisian setempat, hingga membuat seorang detektif bernama Ganji langsung bergerak menuju SMA Kayo. Dan setelah pihak kepolisian itu sampai di sana, Hiragi pun langsung menyambut mereka dengan ucapan terima kasih, beserta dengan peraturan agar pihak kepolisian boleh bergerak ketika ada instruksi darinya. Dan jika pihak kepolisian tidak menghiraukan instruksi darinya itu,
Hiragi pun tidak akan menjamin keselamatan dari murid-muridnya. Dan di sini Hiragi pun menunjukkan keseriusannya. Melihat hal itu pun, pihak kepolisian mulai menggali informasi tentang Hiragi melalui kepala sekolah hingga mereka mengetahui siapa sebenarnya Hiragi itu. Jadi ternyata Hiragi ini adalah seorang guru ahli di bidang seni, di mana ia menggantikan posisi wali kelas 3A yang lama karena telah mengambil cuti sedang hamil. Selain itu, di sana pihak kepolisian juga terlihat turut menggali informasi tentang kematian Reina, di mana kepala sekolah itu pun juga tidak mengetahui apa alasan dari Reina untuk melakukan bunuh diri. Sementara itu di sisi lain, Sakura dan teman-temannya terlihat mulai mendiskusikan tentang hubungan Hiragi dengan kematian bunuh diri dari Reina. Hingga Sakura terlihat kembali membayangkan awal waktu perkenalannya dengan Reina. Jadi singkatnya kala itu, Sakura ini dulunya adalah seseorang yang diam-diam selalu menjadikan Reina sebagai koleksi fotonya. Hingga ia benar-benar berteman dengan Reina. Bahkan karena pertemanan tersebut, di sana Reina juga terlihat lebih memilih Sakura ketimbang teman lamanya yaitu Usami. Walaupun sebelumnya Usami lah yang menjadi teman baik dari Reina. Selain itu, di sana Reina juga sempat terlihat memberikan sebuah hadiah kepada Sakura, yaitu sebuah sapu tangan dengan gambar kumbang kecil. Namun, di saat Sakura tengah mengingat masa lalunya bersama dengan Reina, Sakura justru mendengar pembicaraan teman-temannya yang mengatakan bahwa Reina pernah mengonsumsi doping untuk memenangkan perlombaannya. Mendengar hal tersebut, Sakura pun terlihat tidak nyaman akan perkataan teman-temannya itu, hingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet dengan membawa sebuah surat peninggalan dari Reina. Sementara itu di halaman sekolah, pihak kepolisian pusat terlihat datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hiragi telah menyebarkan penyanderaan para siswa di SMA Kaiyo melalui internet. Akhirnya waktu di mana Sakura harus menjawab pertanyaan Hiragi telah tiba, di mana Hiragi terlihat meminta Sakura untuk menjawabnya dengan benar. Dan karena hal itulah, akhirnya di sana Sakura menjelaskan tentang alasan sebenarnya Reina melakukan bunuh diri, yaitu karena seluruh teman sekelasnya Reina menganggap bahwa Reina telah menggunakan doping untuk menjadi juara dalam perlombaan renang. Dan karena hal tersebutlah yang membuat Reina selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Hingga Reina ini meminta Sakura untuk ikut menjauhinya juga. Jadi di sana Reina meninggalkan sebuah surat di loker sepatu milik Sakura yang berisi bahwa Reina tidak bisa berteman lagi dengan Sakura. Dan karena surat tersebutlah yang membuat Sakura akhirnya juga ikut menjauhi Reina. Ya, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Bahkan di sana Sakura juga terlihat benar-benar marah ketika teman-temannya kembali menjelek-jelekan Reina. Hingga Sakura mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan hal tersebut. Namun di sisi lain, Sakura justru mengatakan bahwa dia lebih lagi tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Karena ia menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan Reina memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Akan tetapi ternyata di sana, jawaban Sakura tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Hiragi. Walaupun sebenarnya ia telah mengetahui jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri tersebut. Namun di sana Hiragi tetap meminta agar kembali untuk mencari jawaban dari alasan Reina melakukan bunuh diri itu. Hingga akhirnya Hiragi ini mengatakan bahwa akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi korban karena ternyata pihak kepolisian telah melanggar instruksi dari Hiragi. Akhirnya Hiragi pun benar-benar membunuh salah satu orang muridnya yang bernama Nakao. Karena hal itu jugalah yang membuat kepala kepolisian akhirnya memutuskan untuk menarik kembali seluruh anggotanya dengan dibarengi oleh kepanikan dari seluruh orang tua dari murid-murid kelas 3A yang mendengarkan akan berita kematian tersebut. Kemudian Hiragi langsung mengabarkan kepada pihak kepolisian bahwa jumlah murid sekarang yang semula 29 sekarang menjadi 28. Di sini Hiragi juga memberikan instruksi kepada pihak kepolisian untuk membayarkan uang tebusannya sebesar 100 yen per orang melalui situs main voice SMS.
Jadi Hiragi ini juga meminta agar seluruh pengguna situs tersebut membayarkan tebusan untuk para siswa, di mana jumlah pengguna situs tersebut diketahui sebanyak 50 juta orang. Keesokan harinya, Hiragi ini meminta seluruh muridnya untuk melakukan olahraga bersama. Dan karena takut akan ancaman yang diberikan oleh Hiragi, akhirnya seluruh murid bersedia untuk melakukan permintaan wali kelas mereka itu. Setelah itu di sana, Hiragi terlihat kembali menghubungi detektif Ganji untuk mengabarkan tentang motif dirinya dalam melakukan semua ini. Ya, tujuannya adalah untuk mengungkapkan kasus bunuh diri dari Reina. Mendengar hal tersebut, akhirnya detektif Ganji memutuskan untuk mengunjungi semua orang yang pernah dekat dengan Hiragi demi mendapatkan informasi tambahan tentang Hiragi ini. Kemudian Hiragi pun kembali melakukan rencananya dalam mengungkap kasus kematian bunuh diri dari Reina dengan meminta seluruh muridnya untuk mencari pemilik akun MindVoice yang telah menyebarkan hoak tentang Reina yang menggunakan doping. Dan ternyata nama akun yang telah menyebarkan hoak itu bernama Cewek Panggilan X, di mana Hiragi ini juga menunjukkan sebuah video yang ikut disebarkan oleh akun bernama Cewek Panggilan X itu. Tak lama kemudian, seperti halnya kemarin, di sana Hiragi kembali memberikan waktu hingga pukul 8 malam untuk murid-muridnya itu berdiskusi. Tentunya dengan konsekuensi, jika tidak ada yang mengaku, akan ada lagi seorang korban di antara mereka. Namun setelah Hiragi keluar, di sana para murid kelas 3 justru semakin penasaran dengan perbuatan wali kelas mereka ini. Karena mereka sedikit pun tidak pernah mencium bau busuk dari mayat teman mereka yang dibunuh Hiragi semalam. Sementara itu, masih di waktu yang sama, di sana Sakura justru kembali mengingat tentang beberapa kejadian aneh yang sempat dialami oleh Reina dulu. Seperti sepatu yang dimasukkan orang lain ke dalam toilet, baju renang yang tiba-tiba rusak, bahkan ada yang dengan sengaja memecahkan kaca jendela kamar Reina di malam hari. Setelah itu Sakura pun terlihat mengeluarkan sebuah sapu tangan yang merupakan pemberian dari Reina dulu. Hingga Usami tampak terkejut setelah melihat sapu tangan yang dikeluarkan oleh Sakura itu. Akhirnya di sana, Usami pun juga ikutan kembali mengingat tentang pertemanannya dulu dengan Reina. Di mana setelah itu, Usami juga terlihat mencoba untuk berkomunikasi dengan Hiragi. Akan tetapi ternyata hal tersebut justru diketahui oleh Sakura dan salah satu seorang murid perempuan lainnya bersama dengan para murid laki-laki yang berencana untuk mengajar Hiragi. Namun sayangnya di sana, Hayato, Kai, dan teman-temannya ternyata masih belum mampu untuk mengatasi kekuatan dari Hiragi, hingga mereka harus menanggung hukuman dari perbuatan mereka tersebut. Sementara itu di sisi lain, detektif Ganji juga terlihat masih berusaha untuk mencari informasi tambahan tentang Hiragi, hingga ia mengunjungi kediaman mantan kekasih Hiragi yang bernama Fumika. Dan sesampainya di sana, detektif Ganji ini mendapatkan informasi dari ayah Fumika tentang siapa sebenarnya Hiragi, di mana ayah dari Fumika ini mengatakan bahwa Hiragi adalah seorang manusia yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya tibalah saat dimana Hiragi kembali masuk ke dalam kelasnya untuk mendengar jawaban tentang siapa pemilik akun yang bernama Cewek Panggilan X. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, di sana Hiragi juga terlihat mendapatkan telepon dari nomor milik Fumika, di mana ternyata justru detektif Ganji lah yang saat ini tengah membawa HP milik Fumika. Melihat Hiragi lengah, Hayato, Kai, dan kedua temannya kembali mencoba untuk merampas jam pemicu bom milik Hiragi. Yang ternyata hal ini juga telah diantisipasi oleh Hiragi. Jadi singkatnya, di sana Hiragi itu sengaja menggunakan 2 buah jam tangan untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Karena hal itu, seluruh kelas 3A ini harus menerima hukuman berat dari Hiragi. Akan tetapi dengan mengejutkan, di sana Sakura justru mengatakan bahwa dialah yang telah menyebarkan video Reina yang menggunakan doping tersebut, yang tentunya membuat seluruh teman-temannya pun terkejut. Namun sayangnya di sana Sakura tidak bisa menunjukkan password dari akun yang bernama Cewek Panggilan X itu.
hingga membuat Usami pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah melakukan hal tersebut, dengan bukti bahwa dia mengetahui password akun dari cewek panggilan X tersebut. Jadi singkatnya, dulu Usami ini merasa iri dengan kedekatan Reina dengan Sakura, hingga ia menganggap bahwa Sakura telah merebut Reina darinya. Namun bukannya menyesal karena telah menyebabkan Reina bunuh diri. Di sana Usami justru menunjukkan sikap seakan dialah yang sangat tersakiti. Hingga Hiragi ini benar-benar memberikan pengertian keras terhadap Usami. Bahkan Hiragi juga menjelaskan bahwa Usami tidak akan mampu jika dia berada di posisi Reina kala itu. Dan dia menceritakan bahwa sebenarnya Reina tidak pernah sedikit pun membenci Usami. Selain itu, di sana Sakura juga memberitahu bahwa Reina selalu menganggap bahwa Usami adalah teman yang paling berharganya. Di mana hal itu ternyata benar-benar membuat Usami semakin menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, Hiragi kembali memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya, yaitu untuk mencari tahu siapa dan apa tujuan dari orang yang membuat video hoax tentang Reina tersebut. Sementara itu, untuk membuktikan kecurigaan Kai terhadap kematian Nakao, di sana Hiragi terlihat menunjukkan sebuah potongan tangan, di mana ia mengatakan bahwa itu adalah tangan dari Nakao yang telah dimutilasi. Sedangkan untuk masalah bau mayatnya, di sana Hiragi menjelaskan bahwa ia memasukkan Nakao ke dalam cairan formalin untuk menghilangkan bau mayat milik Nakao tersebut. Melihat hal itu, Kai dan teman-temannya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat sendiri. Setelah Kai dan teman-temannya benar-benar terkejut dengan melihat potongan tangan dari Nakao, kemudian film pun berlanjut pada Hiragi yang terlihat kembali menelpon detektif Ganji untuk meminta kiriman makanan sebanyak 30 buah onigiri. Namun tak lama setelah itu, ternyata di sana onigiri tersebut justru diantar langsung oleh kepala kepolisian Igarashi, di mana terjadilah pertemuan antara pihak kepolisian dengan Hiragi. Akan tetapi di tengah perbincangan mereka, rupanya di sana Hiragi telah menyadari sesuatu, yaitu kepala kepolisian yang telah menyiapkan alat penyadap suara. Melihat hal itu, Hiragi pun benar-benar emosi terhadap pihak kepolisian, di mana akhirnya dia menodongkan pistol. Namun ternyata di sana, Hiragi tidaklah menggunakan pistol tersebut untuk membunuh sang kepala kepolisian, karena ternyata pistol miliknya itu hanyalah berisikan air untuk merusak alat penyadap sekaligus membuat panik anggota kepolisian yang lainnya. Dan di sini ternyata Hiragi dan kepala kepolisian telah bekerja sama untuk melakukan semua ini tanpa sepengetahuan siapapun. Hiragi pun memberikan pukulan pada Igarashi agar para polisi yang lain tidak curiga. Kemudian Igarashi pun menceritakan hal tersebut kepada anggotanya, yaitu detektif Ganji, dengan mengatakan bahwa Hiragi sangat marah setelah mengetahui detektif tersebut mengambil ponsel milik Fumika. Bahkan di keesokan harinya, detektif Ganji mendapatkan tantangan yang sangat berat dari Hiragi, di mana Hiragi meminta detektif Ganji untuk mencari siapa yang telah membuat video hoax tentang Reina. Dan seperti yang sudah-sudah sebelumnya, di sana Hiragi juga membatasi waktu pencariannya hingga pukul 8 malam. Yang tentunya dengan hal itu, benar-benar membuat detektif Ganji mendapatkan tekanan. Selain itu, Hiragi ini juga menjelaskan, jika detektif Ganji tidak mampu mencari siapa yang membuat video tersebut, Hiragi mengancam bahwa ia akan memilih 5 korban lagi sebagai hukumannya. Mendengar hal tersebut, detektif Ganji pun memutuskan untuk memulai penelusurannya dengan mengunjungi tempat pelatihan renang Reina. Sementara itu di sisi lain, murid-murid kelas 3A juga terlihat mencurigai 2 orang teman mereka, yaitu Karen dan juga Makabe. Jadi sedikit informasi bahwa Karen dan Makabe ini adalah teman berlatih renang dari Reina, di mana diketahui bahwa kemampuan Reina lebih mencuri perhatian ketimbang dengan Karen. Dan karena hal itulah yang membuat seluruh murid mencurigai Karen yang diduga merasa iri terhadap kemampuan dari Reina. Setelah itu, scene pun kembali berpindah pada detektif Ganji yang mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Hiragi dengan menggunakan aplikasi main voice SMS. Dan ternyata dalam obrolan tersebut, detektif Ganji menyadari akan suatu hal, di mana ia menduga bahwa ada siswa yang ikut membantu pekerjaan Hiragi dari dalam. Sementara itu di waktu yang sama, Fumika mulai mengetahui berita tentang mantan kekasihnya itu, yaitu Hiragi.
di mana ia juga mulai menanyakan tentang keberadaan ponsel miliknya. Kemudian scene berpindah pada Karen yang tengah berdebat dengan Makabe, hingga membuat Makabe ini kembali mengingat akan masa lalu mereka dengan Reina. Selain itu di sana, Makabe juga terlihat kembali mengingat akan sekelompok murid sekolah lain yang berusaha untuk mengganggu Reina. Hingga Makabe merelakan dirinya untuk diajar oleh murid sekolah itu demi melindungi Reina. Dan karena kejadian itu, di sana Makabe harus mengalami cedera di bagian kaki yang cukup serius. Hingga suatu saat Sakura datang untuk menjemputnya dengan membawa catatan pelajaran sekolah mereka. Kemudian di sana Sakura juga berterima kasih terhadap Makabe telah melindungi Reina. Lalu ia meminta Makabe untuk menjadi manajer bagi Reina. Dan tak lama setelah itu, kemudian film pun kembali berlanjut pada Sakura yang mencurigai Satomi. Karena Satomi juga sempat melihat pertandingan Reina dengan menggunakan baju yang digunakan oleh si pembuat video hoax tersebut. Mendengar hal tersebut, seluruh murid pun mencurigai Satomi yang diduga adalah pelaku dari pembuat video tersebut. Sementara itu di sisi lain, pihak kepolisian masih terus berusaha untuk mencari seseorang yang telah membuat video itu. Hingga mereka pun kembali mendapatkan informasi tentang Satomi dari siswa yang membantu Hiragi. Dan singkat cerita, akhirnya di sana pihak kepolisian memutuskan bahwa Karen lah yang membuat video itu. Namun ternyata jawaban tersebut salah, dan Hiragi pun menunjuk siapa pelaku sebenarnya yang membuat video itu, yang ternyata adalah Satomi. 刑事さんとその生徒のやりとりを閲覧することができるんです。お前の共犯者ってことか。ピンポーン。動画を撮ったのは里美。 Jadi di sana Satomi menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut karena satu hal, yaitu ia merasa kecewa setelah Reina menolaknya untuk berpacaran dengannya. Dan di tengah rasa kecewa itu, di sana Satomi bertemu dengan seseorang, dan orang itu pun menyarankan untuk merekam Reina agar bisa diedit menjadi video hoax tersebut. Namun di sana Satomi mengatakan bahwa ia hanya membuat video tersebut, tapi bukanlah orang yang mengedit dan menyebarkan video tersebut kepada Usami. Jadi di sini timbul kembali sebuah pertanyaan, yaitu siapa yang dengan sengaja menyebarkan video tersebut melalui Usami. Akan tetapi karena pihak kepolisian telah salah mengungkap siapa pelakunya, akhirnya Hiragi pun benar-benar melakukan ancamannya. Yaitu dengan membawa 5 orang muridnya menuju ke sebuah ruang penyimpanan. Mengetahui hal tersebut, detektif Ganji pun tidak akan tinggal diam dan berencana untuk kembali menuju ke sekolah. Dan karena hal tersebutlah, akhirnya Hiragi kembali meledakkan sebuah bom. Hingga Sakura melihat bagian-bagian tubuh teman-temannya yang tertimpa reruntuhan bangunan. Akan tetapi di sana detektif Ganji pun masih kembali berusaha untuk tidak menyerah. Setelah begitu banyak kejadian mengerikan yang ditunjukkan oleh Hiragi kepada murid-muridnya, dengan mengejutkan, ternyata semua itu hanyalah kebohongan dari Hiragi sendiri. Jadi ternyata Hiragi ini tidak pernah membunuh seorang murid pun, karena selama ini Hiragi hanya menyembunyikan mereka dalam sebuah ruangan rahasia. Dan pada hari berikutnya, akhirnya mereka terlihat mulai ada keributan satu sama lain. Seperti Hanazumi yang selalu dikucilkan karena dianggap memiliki bau badan yang sangat menyengat. Sementara itu di sisi lain, mereka juga menyadari tentang siapa sebenarnya siswa yang membantu Hiragi menjalankan rencananya, di mana mereka berencana untuk menyelidiki siswa yang mereka anggap sebagai pengkhianat tersebut. Namun tak lama setelah itu, kemudian Hiragi pun datang dengan rasa semangat seperti biasanya. Dan seperti biasa, dia akan kembali memberikan pelajaran bagi murid-muridnya. Dan seperti hari-hari kemarin, singkatnya Hiragi pun kembali memberikan tugas kepada mereka, yaitu untuk menemukan siapa yang telah mengedit video hasil rekaman Satomi. Hingga tak lama kemudian, dengan mengejutkan tiba-tiba pelaku yang telah mengedit video itu pun langsung mengaku dengan sendirinya, di mana pelaku itu ternyata adalah Kai. Dan seperti yang kita bayangkan, bahwa semua murid kelas 3 itu pun sangat emosi terhadap perbuatan Kai. Karena perbuatan tersebut telah menyebabkan mereka semua terlibat dalam penyanderaan Hiragi. Akan tetapi setelah mendengar pengakuan tersebut, Hiragi pun masih saja menanyakan siapa yang telah mengedit video tersebut. Sebab Hiragi sedikit pun tidak percaya dengan orang amatir seperti Kai bisa mengedit video tersebut dengan mulus.
Dan akhirnya Hiragi lagi-lagi memberikan waktu untuk mencari jawaban hingga pukul 8 malam. Di mana jika mereka tidak menemukan jawaban dari masalah ini, maka akan ada 10 orang di antara mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Di tempat lain diperlihatkan kedua adik Kai yang menghampiri Dewan Guru SMA Kaio untuk meminta bantuan dalam merawat kondisi ibu mereka. Jadi ternyata ibu dari Kai saat ini tengah menderita sakit lumpuh yang cukup parah. Di mana pihak sekolah terlihat sangat terkejut karena mereka tidak pernah mendengar kabar itu sebelumnya. Sementara itu, di sisi detektif Ganji dan timnya, mereka terlihat tengah menginterogasi seorang pria bernama Kishi untuk menggali informasi tentang sebuah kelompok yang bernama Biru Musuh. Jadi sedikit informasi bahwa Biru Musuh ini adalah sebuah kelompok atau geng yang sangat terkenal di Jepang karena kekejaman mereka dalam menghabisi musuhnya. Selain itu, geng yang dipimpin oleh pria berinisial K ini juga sangat melegenda karena pihak kepolisian setempat tidak mampu untuk mengungkapkan siapa sosok pemimpin Biru Musuh yang sebenarnya. Dan usut punya usut, ternyata kelompok Biru Musuh ini juga pernah berurusan dengan Kai. Di mana pada saat itu, Kai ini diketahui berusaha untuk menolong Reina yang diculik oleh kelompok Biru Musuh. Mendengar hal tersebut, Sakura pun benar-benar terkejut setelah mengetahui sifat asli dari Kai, レイナを助けてくれてありがとうございました。 yang membuat Sakura ini langsung memutuskan untuk bersedia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka agar seluruh murid lainnya dapat mengetahui tentang apa maksud dari perbuatan Kai yang lalu. Namun di sana Kai benar-benar tidak ingin menceritakan hal tersebut hingga Sakura pun memutuskan untuk menyusun rencana bersama dengan Usami, Hana, dan juga Miki. Sementara itu masih di waktu yang sama, Dewan Guru SMA Kaio juga terlihat mengunjungi kediaman Kai bersama dengan kedua adik dari Kai yang masih bocah. Singkatnya, Guru Mizuki akhirnya mengetahui penyebab dari lumpuhnya ibunya Kai. Setelah ibu Kai menceritakan kejadian kecelakaan setahun yang lalu yang menyebabkan tulang belakangnya patah, dan sejak saat itulah Kai harus mengurus ibu dan kedua adiknya, di mana ia juga harus merelakan impiannya untuk menjadi seorang penari profesional dengan melakukan pekerjaan sambilan, dan itu semua dilakukan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian Guru Mizuki pun akhirnya menceritakan hal itu kepada pihak sekolah, yang membuat pihak sekolah memutuskan untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarganya Kai. Kemudian, scene pun kembali berpindah pada Kai yang kembali mengingat tentang kejadiannya dengan Reina. Jadi ceritanya waktu itu, Kai ini mendapatkan tawaran dari seorang teman penarinya agar Kai mempertemukan Reina dengan senior temannya dengan imbalan uang sebesar 200.000 yen. Namun sayangnya pada saat itu, ternyata Kai baru menyadari bahwa temannya itu adalah anggota kelompok Biru Musuh, di mana mereka berniat untuk menculik Reina. Akan tetapi beruntungnya, pada saat itu Kai berhasil menyelamatkan Reina dari kelompok Biru Musuh. Hingga tibalah saat di mana Kai harus menjawab pertanyaan dari Hiragi tadi. Namun dengan mengejutkan, di sana Kai justru menantang Hiragi untuk melakukan duel, di mana akhirnya pertarungan antara seorang guru melawan murid pun terjadi. Dan setelah cukup lama bertarung, Hiragi pun mulai menyadarkan Kai tentang sikap keras kepalanya, yaitu agar ia bisa bersedia untuk menceritakan masalahnya kepada teman-temannya. 影山が傷ついたことに変わりはない。3割抱いた悩みや苦しみをクラスメイトに教師に。 Bahkan setelah mendengar hal tersebut, di sana sahabat dari Kai yaitu Kota pun terlihat emosi terhadap Kai karena ia menganggap bahwa Kai berlagak sok keren dengan tidak menceritakan masalahnya padanya. Kemudian singkatnya, Hiragi meminta Kai untuk mengatakan siapa pemimpin Biru Musuh yang berinisial K sebenarnya. Di mana Kai ini benar-benar tidak mau mengatakan karena ia takut keluarganya akan diganggu oleh kelompok tersebut. Akan tetapi di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Sakura muncul dengan membawa kabar tentang Nakao dan yang lainnya, di mana ternyata Hiragi melakukan semua ini hanya untuk memberikan pelajaran hidup kepada para muridnya. Mendengar hal itu, akhirnya Kai pun langsung mengatakan siapa pria berinisial K tersebut, yang ternyata pria itu adalah Kishi, yaitu orang yang diinterogasi oleh detektif Ganji tadi. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya detektif Ganji pun langsung bergerak untuk mengamankan Kishi. Karena ternyata ponsel detektif Ganji ini sedang melakukan panggilan telepon dengan Hiragi di saat ia mulai bertarung melawan Kai.
Lalu singkat cerita detektif Ganji pun berhasil dengan mudah dalam mengamankan Kishi dan para anggotanya. 反則はできた。 Di mana Kai yang mendengar kabar tersebut pun terlihat sangat lega. Namun sayangnya tak lama kemudian, di sana Hiragi tiba-tiba terlihat tersungkur di lantai. Yang tentunya membuat seluruh murid-muridnya panik melihat hal tersebut. Sakura pun berusaha untuk merawat Hiragi dengan mengkompres kepalanya. Karena ia menganggap bahwa Hiragi ini sebenarnya telah berbuat baik kepada mereka. Sementara itu di sisi lain, sebagian murid kelas 3A tersebut terlihat berusaha untuk membuka pintu ruang penyimpanan, di mana ruangan tersebut adalah tempat Hiragi menjalankan rencananya. Dan dengan mengejutkan, ternyata ruangan tersebut justru berhasil didobrak oleh kekuatan seorang Hana. Hingga akhirnya mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut untuk segera mengambil ponsel mereka. Akan tetapi walaupun begitu, di sana mereka masih belum bisa menemukan keberadaan Nakano dan yang lainnya. Di mana mereka justru dikejutkan dengan pengakuan Aizawa, yang ternyata dialah seorang siswa yang telah membantu Hiragi dalam menjalankan rencananya. 爆破する。僕は先生に頼まれてみんなのお目付け役として動向を見守ってきたんだ。さもないと爆破する。 Namun karena Aizawa ini bukanlah murid yang kuat, di sana Kai pun bisa dengan mudah untuk mengalahkannya dan kemudian merebut jam tangan peledak bom milik Hiragi yang dibawa oleh Aizawa itu. Setelah itu mereka pun kembali menghubungi orang tua mereka untuk meminta pertolongan dan juga mengumumkan tentang keadaan terkini Hiragi yang sudah pingsan di dalam situs aplikasi Main Voice. Bahkan setelah itu detektif Ganji dan para timnya pun berhasil mengetahui dengan kondisi Hiragi terkini. Hingga detektif Ganji dan timnya pun memutuskan untuk kembali mendatangi sekolah. Sementara itu di waktu yang sama, murid-murid kelas 3 itu telah berhasil menemukan di mana posisi Nakao dan kawan-kawannya yang ternyata mereka benar-benar masih hidup. Tapi ternyata mereka justru berniat untuk membantu rencana Hiragi. Kemudian cerita pun kembali berlanjut pada pihak kepolisian yang mendapatkan perintah dari kepolisian pusat untuk segera menyelesaikan kekacauan di sekolah itu. Sedangkan Nakao dan yang lainnya yang mengetahui pergerakan kepolisian itu pun mulai bergerak untuk membantu Hiragi dengan menjelaskan ke teman-temannya tujuan sebenarnya dari Hiragi melakukan hal itu kepada mereka. そんなの警察に任せればいいじゃん。加害者を特定できない。だから世間を使って大勢の人間に興味を持ってもらうことが目的だ。 Akan tetapi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mereka tetap ingin pulang ke rumah, di mana tentunya timbul sejumlah perseteruan di antara murid satu dengan murid yang lainnya. Jadi sebagian dari mereka lebih menyarankan agar menyerahkan kasus misterius kematian Rena kepada pihak polisi, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa seorang guru tidaklah harus berjuang sejauh ini. Namun di sisi lain, mereka justru terlihat mencurigai teman mereka yang bernama Suwa. Karena ternyata Suwa ini pernah menjadi pacar dari Kishi, yaitu seorang pemimpin kelompok geng biru musuh. Akan tetapi di sana Suwa justru terlihat berusaha untuk menghindari pertanyaan tentang hubungannya dengan Kishi. Hingga kemudian terungkaplah bahwa Suwa telah menjadi pacar dari Kishi. Jadi ternyata singkatnya, sejak dahulu Suwa ini memiliki impian untuk menjadi seorang model, di mana ia sempat melamar kerja di rumah bordil milik Kishi. Dan itu semua dia lakukan untuk mengumpulkan modal. Dan setelah bertemu dengan Suwa, ternyata di sana Kishi justru tertarik dengan Suwa. Hingga ia menawarkan sejumlah uang jika Suwa bersedia untuk menjadi pacar dari Kishi. Dan sejak pertemuan kala itu, baik Suwa maupun Kishi terlihat semakin dekat. Di mana kini Suwa berhasil menjadi model, dan hal itu berkat orang dalam dari Kishi. Tak lama kemudian, Suwa pun terlihat menghampiri Sakura dan Hiragi yang masih pingsan, dan kemudian mengatakan bahwa dia benar-benar muak dengan Rena. Selain itu di sana Suwa juga menjelaskan alasannya untuk membenci Rena, di mana ternyata Suwa ini iri dengan keberhasilan dari Rena. Di sisi lain, pihak kepolisian berusaha untuk masuk ke area sekolah. Hiragi pun akhirnya kembali bangun dengan dibantu oleh Sakura.
Dan akhirnya di sana Hiragi kembali membahas tentang hubungan Suwa dengan Kishi. Di mana garis besarnya, Suwa ini takut kehilangan ketenarannya jika ia mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang Kishi. お前は間違ってない。正解を求めて前を向く。みんなみっともないんだよ。字も書かずに強くなれると思うんだ。 Namun untungnya tak lama setelah itu, Suwa pun tersadarkan oleh Hiragi. 絶対に間違ってない。 Di sini Suwa menunjukkan sebuah memori yang diberikan oleh Kishi kepadanya dulu. Dan ternyata memori tersebut berisi daftar orang yang memesan video palsu kepada Biru Musuh. Karena Biru Musuh ini adalah kelompok yang juga menerima pesanan manipulasi video seperti kasus dari Reina. Lalu Hiragi pun memutuskan untuk mengurus pihak kepolisian terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menyerahkan senjata dengan ancaman ia akan meledakkan bom berikutnya. 次は本当に爆破させます。 Mendengar hal itu, pihak kepolisian pun mengambil sikap untuk mengalah dan memberikan senjata mereka. Yang berarti, rencana Hiragi ini kembali berjalan dengan mulus. Kemudian Hiragi menyebarkan daftar pesanan video Biru Musuh tadi, di mana orang yang memesan video palsu Reina kemarin adalah salah satu guru di SMA Kaiyo. Dan tentunya, seluruh pengguna situs Mindvoice pun menjadi terkejut dengan berita tersebut. Hingga terlihat sebagian wali murid yang protes dengan pihak Dewan Guru SMA Kaiyo. Setelah itu cerita pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, ketika seluruh pengguna situs Mindvoice melihat video pengumuman Hiragi yang tengah mencari siapa guru yang memesan video palsu kepada Biru Musuh itu. 自殺に追い込んだ犯人を探しています。 Melihat hal itu, Detektif Ganji pun sedikit mengerti maksud dari Hiragi yang membuatnya memutuskan untuk melakukan beberapa penyelidikan. Namun ternyata tak hanya itu, di sana Hiragi pun juga terlihat memasang sebuah umpan yang tengah membawa sebuah koran berita tentang usahanya dalam mengungkap kasus kematian bunuh diri dari Reina. Setelah mengetahui maksud dari Hiragi, para murid pun terlihat merasa aman. Selain itu, Hiragi juga terlihat menghubungi Dewan Guru SMA Kaiyo untuk memberikan mereka sebuah tugas, yaitu untuk membuat guru yang menggunakan jasa Biru Musuh mengaku sebelum jam 8 malam. Dan jika tersangka tersebut tidak juga mengaku hingga waktu yang telah ditentukan, Hiragi mengatakan bahwa ia akan meledakkan seluruh SMA Kaiyo. Mendengar hal tersebut, seluruh murid kelas 3A pun menjadi kembali panik, di mana lagi-lagi Hiragi yang kembali menyita seluruh tas dan ponsel milik mereka. 本質から目を背けるな。レッツシン。 Jadi Hiragi kembali menunjukkan mode psikopatnya dan meminta seluruh muridnya untuk kembali berpikir sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun beruntungnya di sana, salah satu di antara mereka telah berhasil menyembunyikan ponselnya. Di waktu yang sama, Detektif Ganji kembali mengunjungi kediaman Fumika. Akan tetapi di sana orang tua Fumika benar-benar melarang Detektif Ganji untuk bertemu dengan Fumika. Di sisi lain, murid-murid kelas 3A tengah mencoba untuk mendiskusikan siapa guru yang menjadi tersangka. 熱心に口説いてたよ。 Jadi singkatnya, di sana mereka pun telah menarik kesimpulannya bahwa Pak Suboy yang dicurigai sebagai pelaku tersebut. Ditambah dengan pernyataan Minako yang mengatakan bahwa Pak Suboy ini memang pernah menyiksanya. Jadi sedikit informasi bahwa Minako ini sangat membenci Pak Suboy karena ia telah dikeluarkan dari klub renang hanya karena alasan dia ketahuan pacaran dengan Nakao. Ditambah lagi dengan sikap Pak Suboy yang lebih mengutamakan Reina ketimbang dirinya, di mana hal itulah yang membuat Minako menjadi dendam terhadap Pak Suboy. Bahkan dengan sengaja, di sana Minako juga sempat membuat video tentang pernyataan yang menganggap bahwa Pak Suboy adalah pelaku dari pengedit video hoax tersebut dengan menggunakan ponsel yang berhasil disembunyikan seorang temannya tadi. Jadi di sana Minako berharap dengan disebarkannya video tersebut ke dalam aplikasi Mindvoice, ia akan merasa puas dengan kehancuran Pak Suboy. Akan tetapi ternyata hal tersebut diketahui oleh Hiragi yang melihat mereka dari kamera pengintai miliknya. Setelah itu cerita pun kembali berlanjut pada Detektif Ganji yang melakukan penyelidikan dengan mengunjungi tempat kerja Hiragi yang dulu.
Dan akhirnya detektif Ganji pun mengetahui bahwa ternyata Hiragi ini adalah mantan seorang aktor dalam sebuah film superhero. Namun di sana detektif Ganji juga dibingungkan dengan pernyataan dari teman lama dari Hiragi, di mana orang tersebut mengatakan bahwa Hiragi ini adalah orang yang baik. Singkat ceritanya, di sana orang tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Hiragi ini tengah menderita penyakit kanker, di mana hal itulah yang membuatnya tidak diizinkan lagi untuk menjadi aktor oleh Fumika. Dan Fumika ini pernah menjadi kekasih Hiragi, di mana saat ini mereka telah berpisah dengan alasan yang kita bahas dalam part pertama kemarin. Kembali ke Hiragi, di mana Hiragi ini terlihat tengah menunjukkan sebuah pernyataan dari Minako kepada seluruh murid-muridnya yang lain. Dan benar saja bahwa tak butuh waktu lama, seluruh murid kelas 3A pun benar-benar tidak menyangka akan keputusan dari Minako tersebut. Di mana di satu sisi, Minako juga langsung menunjukkan pembelaan dirinya. Kemudian Hiragi terlihat kembali menghubungi Dewan Guru SMA Kaiyo dengan meminta Minako untuk mengatakan pendapatnya tentang Pak Suboi. エルムズに依頼をしたハンターさん、名乗り出てください。そうでは坪井先生がと思ってるんだろう。自分で説得しろ。 Namun setelah banyak bicara, di sana Minako justru dikejutkan dengan jawaban dari Pak Suboi. Karena ternyata Pak Suboi melakukan hal tersebut setelah mengetahui bahwa Minako memiliki jantung yang lemah. 今後はハードな運動は控えてください。 Dan karena hal itulah, di sana Pak Suboi memutuskan untuk mengeluarkan Minako dari klub renang. Karena jika Minako tetap ikut renang, dia bisa saja meninggal akibat kelelahan dalam berenang. Minako yang mendengar hal itu pun benar-benar terkejut, hingga Hiragi terlihat memberikan sebuah pelajaran kepada Minako. Bahkan di sana Hiragi juga kembali terlihat menunjukkan sikap kejamnya dalam menyandra mereka. 皆さんのおかげでいい授業ができました。それでなかった罰として教室を爆破します。はいってミル先生考え直して言ってあげたぞ。 Hingga singkatnya Hiragi pun memutuskan untuk meledakkan kelas tersebut. Akan tetapi ternyata di sana Hiragi tidaklah meledakkan kelas 3A, karena ia justru meledakkan kelas 3B yang tidak ada orangnya. 生徒は無事ですよ。よかったですね。なんだよ、驚かしやがって。 Namun di tengah paniknya seluruh Dewan Guru, di sisi lain Sakura justru terlihat sangat tenang setelah ia mengetahui permainan dari Hiragi. Jadi sedikit informasi bahwa Sakura memahami kalau Hiragi tidak memakai kacamata, itu tandanya ia tidak benar-benar serius. Di mana sebaliknya, maka Hiragi tengah bersikap serius. Dan akhirnya, setelah mendengar hal tersebut, seluruh murid kelas 3A pun mulai terlihat kembali tenang. Hingga adegan pun kembali berlanjut pada Hiragi yang mengetahui bahwa Pak Takechi lah yang telah bekerja sama dengan geng biru musuh. 竹地大和先生。 Part 4 ini dimulai dari pengumuman Hiragi tentang Pak Takechi kemarin. Pak Takechi terlihat masih berusaha untuk menyangkal pernyataan yang diberikan oleh Hiragi tersebut. Bahkan selain itu, untuk mengamankan posisinya saat ini, di sana Pak Takechi juga terlihat memanfaatkan kondisi keramaian ini. Jadi di sana Pak Takechi benar-benar memanfaatkan momen itu malah untuk kembali mendongkrak popularitasnya dengan mengadakan sebuah acara perilisan buku miliknya. のフェイク動画を依頼した犯人だと疑われたんだ。本当にこいつなのか。この写真集の映像特典にもついている。 Sedangkan di sisi lain, detektif Ganji juga kembali berusaha untuk menyelidiki insiden yang diciptakan oleh Hiragi, di mana ia juga terlihat mendapatkan sebuah foto Hiragi bersama dengan Direktur Sagara dari asistennya. Dan karena kemarin terungkapnya inti masalah tentang alasan kematian Reina ini, Hiragi pun mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi semakin viral di masyarakat. Di sini Hiragi pun terlihat menelpon Pak Takechi di depan hadapan seluruh muridnya. Dan singkatnya Hiragi ini memberikan tantangan kepada Pak Takechi. Jadi di sana Hiragi meminta agar Pak Takechi bersedia untuk mengakui kesalahannya tepat pada pukul 8 malam nanti. Di mana tentunya Pak Takechi masih kembali berusaha untuk melakukan pembelaan. Namun seperti yang kita tahu, bahwa di sana Hiragi tak akan ambil pusing. Karena Hiragi juga mengancam akan mengambil hal yang paling berharga milik Pak Takechi jika dia memang tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Kemudian Hiragi pun menunjukkan sebuah video yang menjadi bukti kepada murid-muridnya. Walaupun di video tersebut belum tentu merujuk pada Pak Takechi.
Dan karena ketidakpastian itulah yang membuat kedua muridnya, yaitu Seo dan Hana, kembali berusaha untuk membela Pak Takechi. Jadi sedikit informasi, ternyata kedua murid tersebut telah mendapatkan rekomendasi dan beasiswa olahraga dari Pak Takechi untuk melanjutkan pendidikan mereka ke universitas yang dipilihkan oleh Pak Takechi. Ya intinya, Seo dan juga Hana ini tidak ingin Pak Takechi terlibat dalam kasus kematian Reina ini. Karena mereka takut jika program rekomendasi atau beasiswa mereka pun dibatalkan. Mendengar hal tersebut, Hiragi pun kembali tidak ingin ambil pusing dan menyerahkan laptopnya kepada Seo agar Seo bisa menganalisa video bukti itu sendiri. Dan akhirnya seluruh murid kelas 3 itu pun menganalisis video tersebut dengan menggunakan software penjernih resolusi video. Namun ketika mereka tengah berfokus dalam menganalisis video tersebut, di satu sisi, Seo justru terlihat mendapatkan sebuah informasi tentang program beasiswa Pak Takechi dari salah satu temannya. Singkatnya, di sana Seo mendapatkan informasi bahwa semua siswa yang mendapatkan beasiswa dari Pak Takechi hanya mampu bertahan 1 tahun di universitas karena mereka terkena DO dari universitas tersebut. Seo dan juga Hana yang mendengar hal itu pun benar-benar terkejut, di mana Seo langsung memutuskan pergi ke toilet untuk sekedar mencuci mukanya. Namun ternyata di toilet tersebut, di sana Seo kembali mengingat latihan kerasnya bersama dengan Hana, hingga mereka berdua benar-benar mendapatkan rekomendasi atau beasiswa dari Pak Takechi. Akan tetapi kekhawatiran Seo dan Hana itu pun ternyata justru benar-benar terjadi. Setelah diperlihatkan Pak Takechi yang mendapatkan kabar tentang dibatalkannya program beasiswanya dari universitas. Namun di lain tempat, Seo pun terlihat merencanakan suatu hal bersama dengan seorang temannya. Hingga akhirnya Seo dan beberapa temannya itu pun memutuskan untuk menghabisi Hiragi. Hiragi dengan keadaan penyakitnya yang semakin parah, dia tidak bisa melawan mereka. Di mana beruntungnya tak lama kemudian, Kai pun datang untuk membantu Hiragi. Dan singkatnya Seo beserta dengan yang lainnya itu pun disadarkan oleh teman-temannya. Hingga muncullah pertanyaan Hiragi tentang tujuan Seo yang sebenarnya. Kemudian, Hiragi pun terlihat kembali menghubungi Pak Takechi untuk membuat pertemuan tepat pada pukul 8 malam nanti. Dan sesuai dengan perjanjian, Pak Takechi akhirnya datang untuk menghampiri Hiragi. Di mana tak lama setelah kedatangannya, Hiragi pun langsung menunjukkan rekaman suara antara Pak Takechi dan juga Kishi, alias pemimpin geng biru musuh. Selain itu, di sana Hiragi juga terlihat membahas tentang program beasiswa yang pernah ditawarkan oleh Pak Takechi kepada Reina. Dan di situ, Reina mengetahui tentang rahasia kelicikan dari Pak Takechi pada program beasiswanya itu. Bahkan Hiragi juga kembali mengungkapkan tentang usaha Pak Takechi menyuap Reina dengan sejumlah uang agar mau masuk program beasiswanya, yang intinya juga hanya demi keuntungan universitas dan juga Takechi saja. Namun di sana lagi-lagi, Pak Takechi masih berusaha untuk melakukan pembelaan diri dan mengatakan bahwa semua itu ia lakukan hanya untuk demi murid-muridnya. Sementara itu di sisi lain, murid-murid kelas 3A pun berhasil menganalisa video itu, di mana mereka menemukan pantulan wajah Pak Takechi yang terpampang jelas di pantulan kaca. Kemudian mereka pun langsung mengirimkan bukti tersebut kepada Hiragi, yang kemudian ditunjukkan kepada Pak Takechi. Bahkan tak hanya itu, di sana Hiragi juga akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini mereka tengah melakukan siaran langsung di situs Main Voice, yang artinya percakapan mereka sejak tadi telah dilihat oleh 50 juta orang pengguna situs tersebut. Dan setelah itu Hiragi mengatakan tentang ancaman untuk mengambil apa yang berharga dari Pak Takechi, di mana hal tersebut ternyata adalah ketenaran dan popularitasnya. Jadi singkatnya, dengan siaran langsung ini, Hiragi pun berhasil menghancurkan karir dari Pak Takechi, yang ternyata justru membuat Pak Takechi ini kembali mengatakan yang sebenarnya. Hingga setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Pak Takechi, Seo dan Hana kini kembali sadar bahwa ternyata Pak Takechi ini tidaklah benar-benar peduli dengan mereka. Dan karena benar-benar muak akan tindakan Pak Takechi, Hiragi pun berniat untuk membunuh Pak Takechi. Namun beruntungnya hal tersebut tidak jadi dilakukannya setelah pihak kepolisian datang untuk mencegah hal tersebut.
Dan akhirnya Takechi pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian atas pengakuannya itu. Namun di sisi lain, Detektif Igarashi justru ketahuan oleh Detektif Ganji atas kerjasamanya dengan Hiragi. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, atau tepatnya pada hari ke-8, kasus penyanderaan oleh Hiragi itu terjadi. Dan pada hari ke-8 itu, Hiragi pun memberikan tantangan kepada seluruh murid-muridnya, namun dengan tema yang mengejutkan, yaitu belajar mandiri. 今日の課題は自習 Selain itu, Hiragi juga menambahkan bahwa dalam tantangan kali ini, mereka semua bebas untuk melakukan apa saja. Karena Hiragi juga terlihat mengembalikan semua ponsel milik murid-muridnya itu. Akan tetapi di sana Hiragi tetap berpesan agar murid-muridnya itu tidak bekerja sama dengannya. Karena hal itu juga demi kebaikan mereka sendiri. それだけは絶対に避けたいその生活に支障をきたすからな振るあなんだよそれ意味わかんないな Sementara itu masih di waktu yang sama, Detektif Ganji terlihat bertemu dengan Fumika. Yang singkatnya Detektif Ganji ini berhasil mendengar tentang suap menyuap yang dilakukan oleh Pak Takechi. Selain itu di sisi lainnya, Suwa juga terlihat kembali menghubungi Kishi. Namun kali ini dia memutuskan untuk sekedar meminta maaf kepada Kishi. Bahkan di sana Suwa juga terlihat benar-benar menyadari kesalahannya terhadap Rena. Hingga ia kini selalu merasa bersalah akan perbuatannya tersebut. Kemudian, film pun kembali berlanjut pada seluruh murid kelas 3A, di mana mereka benar-benar terlihat menikmati kebebasan yang diberikan oleh Hiragi pada hari itu. Di sana Kai juga terlihat kembali menghubungi ibunya di rumah, yang saat ini telah mendapatkan bantuan dari pihak sekolah. Sementara itu, Sakura dan murid lainnya terlihat tengah berbahagia, seperti melakukan foto bersama, bermain game, ataupun olahraga. Namun, di tengah-tengah kegembiraan tersebut, salah satu dari mereka yaitu Horibe justru kembali menganalisa video tentang Takechi kemarin, hingga ia pun menemukan sebuah kejanggalan dari video tersebut. Jadi di sana Horibe berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi, di mana sebenarnya orang yang ada di dalam video tersebut bukanlah Takechi, melainkan orang lain. Kemudian scene berpindah pada obrolan antara Hiragi dengan seorang teman lamanya yaitu Tanaka, yang pernah menjadi partner Hiragi dalam membuat film superhero. Jadi Tanaka ini membicarakan tentang keterlibatan bos mereka yaitu Tuan Sagara dalam kasus ini, di mana Tanaka khawatir jika Tuan Sagara akan kehilangan semuanya yang dimilikinya karena perbuatan Hiragi tersebut. Namun karena telah memiliki tekad yang kuat sekaligus kesepakatan dengan Tuan Sagara, di sana Hiragi pun berusaha untuk menjelaskannya. Hingga akhirnya Tanaka pun mulai mengerti tentang apa tujuan mereka yang sebenarnya. Sementara itu di suatu berita ditunjukkan berita tentang kesalahan Takechi ini kembali menjadi trending topik di situs Main Voice, yang membuat Takechi mulai benar-benar merasa kehilangan popularitasnya. Akan tetapi di sisi lain, murid-murid kelas 3A ternyata mereka telah mengetahui bahwa orang yang ada dalam video bukti tersebut bukanlah Takechi, melainkan justru Hiragi itu sendiri. Di sini setelah para murid-murid kelas 3A telah mengetahui bahwa orang yang ada dalam video bukti bukanlah Pak Takechi, melainkan adalah Hiragi, mereka pun sangat terkejut. Dan seperti yang kita tahu, bahwa di sana mereka pun langsung meminta penjelasan dari Hiragi, di mana dengan mengejutkan, Hiragi justru menyerahkan keputusan video tersebut kepada murid-muridnya. Sementara itu di waktu yang sama, Detektif Igarashi telah dicopot dari jabatannya setelah hubungannya dengan Hiragi ketahuan oleh Detektif Ganji. Dan untuk murid kelas 3A sendiri, di sana Nishizaki terlihat akan membagikan ke Main Voice tentang video bukti yang sebenarnya. Karena menurutnya Hiragi telah melakukan tindakan kriminal terhadap Pak Takechi. Namun di sana, hampir semua murid kelas 3A lainnya terlihat menentang keputusan dari Nishizaki tersebut. Hingga mereka benar-benar sadar bahwa video yang mereka analisa itu adalah video palsu. Dan mereka pun juga mulai memahami kenapa video tersebut telah palsu. Karena ternyata video itu adalah balasan dari Hiragi untuk menjebak Pak Takechi. Dan intinya, itu karena Pak Takechi telah menghancurkan hidup Rena dengan video palsu juga.
Maka dari itu, Hiragi memutuskan untuk melakukan hal yang sama kepada Pak Takechi. Akan tetapi walaupun begitu, di sana Nishizaki terlihat tetap bersikeras untuk menyebarkan video tersebut dengan alasan agar dia bisa menyelamatkan Pak Takechi. Namun di sana Horibe berhasil menyadarkan Nishizaki atas keinginannya itu, sekaligus membuat Hiragi merasa sangat senang akan sikap dari murid-muridnya yang lebih bijak. Dan ternyata di waktu yang sama juga, Hiragi telah memantaunya, hingga ia pun merasa bangga karena pelajaran yang ia berikan kepada murid-muridnya kini telah benar-benar mereka mengerti. Namun tak lama setelah kejadian itu, Hiragi kembali harus menghadapi masalah, di mana ia mengetahui bahwa ada pergerakan yang masuk ke dalam wilayahnya. Dan ternyata pergerakan tersebut dari detektif Ganji, yang singkatnya terjadilah perdebatan argumen antara mereka. Bahkan dalam pertemuannya kali ini, di sana Hiragi terlihat kembali bertarung melawan detektif Ganji. Walaupun di satu sisi, ia harus menyadari keadaannya yang tengah sakit. Dan benar saja bahwa Hiragi pun tak mampu untuk menghadapi detektif Ganji. Hingga akhirnya datanglah Tanaka dengan menggunakan baju superhero. Beruntungnya di sana, Tanaka ini masih bisa menyelamatkan Hiragi. Sekaligus menyandera detektif Ganji agar pihak kepolisian membatalkan rencana pergerakan mereka. Setelah itu, film kembali berlanjut pada hari berikutnya, yaitu hari ke-9 dari penyanderaan yang dilakukan oleh Hiragi. Namun pada hari itu, Hiragi masih terlihat pingsan setelah melakukan pertarungan melawan detektif Ganji semalam. Sementara itu di sisi lain, Pak Takechi sekarang terlihat benar-benar tengah dalam keadaan takut, bahkan hingga menimbulkan halusinasi. Dan karena halusinasi tersebut, Pak Takechi pun kini seakan seperti layaknya orang gila yang merasa bahwa dirinya dibully oleh seluruh orang. の用語ハゼロはさすがに草。 Dan di sisi lain, terlihat Direktur Sagara akan segera diamankan karena sudah ketahuan berhubungan dengan Hiragi, hingga ia memutuskan untuk menjalankan rencana cadangan. Jadi di sana Direktur Sagara memutuskan untuk mengupload video palsu milik Hiragi, lalu mengabarkannya kepada Hiragi. Setelah itu Sagara pun langsung berpamitan kepada Fumika dengan alasan bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis. Dan setelah berpamitan, Direktur Sagara pun langsung pergi meninggalkan rumahnya, menuju ke kantor polisi yang dibarengi dengan tangisan sedih dari Fumika. Kemudian film kembali berlanjut pada malam harinya, ketika seluruh murid kelas 3A telah mengetahui bahwa video milik Hiragi telah tersebar di situs Main Voice. Dan karena melihat kekhawatiran seluruh temannya itu, Aizawa pun teringat kembali akan awal kerjasamanya dengan Hiragi. Pada hari itu Hiragi terlihat menawarkan kerjasama dengan Aizawa, di mana ia berniat untuk meledakkan sekolah. Tapi tentunya rencana Hiragi tersebut bukanlah seperti yang ia bayangkan, karena inti dari kerjasama ini adalah untuk membantu Hiragi dalam membongkar kasus kematian Reina. Tak lama setelah Aizawa mengingat hal itu, Hiragi terlihat juga menceritakan alasan melakukan hal ini secara rinci. Bahkan di sana Hiragi juga menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Reina kepada mereka, yang benar-benar membuat seluruh murid kelas 3A menjadi sangat terkejut. Selain itu, Hiragi juga kembali membuat sebuah pelajaran penting dengan menunjukkan sebuah pisau yang ia tancapkan pada tangannya sendiri. Jadi intinya Hiragi ingin melatih seluruh muridnya agar nantinya mereka tidak menjadi orang dewasa yang lemah. 相手に何をしたら傷つくのか、何をされたら痛むのか、こう働かせて、自分の言葉や行動に、お前たちにはそれに気づかない、なってほしくなかった。みんなを解放する。俺の授業はこれで終わりだ。ありがとうございました。
Kemudian setelah selesai pelajaran, Hiragi pun terlihat kembali menghubungi pihak kepolisian untuk mengabarkan tentang apa yang dilakukannya kepada detektif Ganji. Hiragi mengatakan bahwa ia akan membawa detektif Ganji ke atap sekolah dan berniat untuk menunjukkan akhir dari masalah yang ia ciptakan ini. Dan untuk mencegah Sakura menggagalkan rencananya kali ini, di sana Hiragi pun kembali meledakkan satu lagi bomnya. Di mana ledakan bom tersebut menutupi jalan keluar dari kelas. Melihat hal itu, Aizawa pun menjelaskan kepada Sakura bahwa ini memang permintaan dari Hiragi. Selain itu, ini semua juga dilakukan Hiragi demi Sakura. Akhirnya Hiragi ini membawa detektif Ganji ke atap gedung sekolah itu pun berhasil dengan lancar. Hingga ia pun terlihat menyambut kehadiran pihak kepolisian dengan sejumlah tembakan. Namun sayangnya tak lama setelah itu, di sana Hiragi justru terlihat mendapatkan sebuah tembakan yang dibarengi dengan Sakura yang mengatakan bahwa ialah orang yang membunuh Reina kepada teman-temannya. Akan tetapi beruntungnya di sana, Hiragi ini terlihat masih bisa kembali bangkit karena ternyata peluru yang ditembakkan tim sniper tersebut berhasil diatasi oleh rompi anti peluru milik Hiragi. Dan karena tindakan sniper itu, akhirnya Hiragi pun kembali menahan niatnya serta mengatakan bahwa ia akan kembali lagi besok pada pukul 8 pagi. Dan untuk menunggu waktu itu tiba, Hiragi pun terlihat mengobrol dengan detektif Ganji untuk menceritakan tentang alasan sebenarnya dia melakukan semua ini. Bahkan di sana Hiragi juga menjelaskan alasan dari perbuatan penyanderaan ini, di mana ternyata hal tersebut juga dimotivasi dari video palsu Pak Takechi yang telah menghancurkan hidup Fumika dan Reina. Dan karena hal itulah, akhirnya Hiragi pun memutuskan untuk masuk sebagai guru di SMA Kayo, yang mana sayangnya penyakit kanker yang dideritanya juga kambuh kembali. Bahkan karena penyakitnya yang sudah parah itu, di sana umur Hiragi diperkirakan hanya sekitar setahun lagi. Dan karena sisa umurnya itu, yang membuatnya benar-benar membulatkan tekadnya untuk membuat rencana ini. Apalagi ditambah lagi dengan kasus kematian Reina yang juga disebabkan oleh video palsu dari Pak Takechi. Hingga akhirnya dia juga meminta bantuan dari Igarashi dan Sagara untuk memuluskan rencananya. Dan setelah bercerita panjang lebar, akhirnya di sana detektif Ganji pun mengerti perasaan dari Hiragi. Walaupun ia juga sempat bertanya tentang mengapa Hiragi melakukan sejauh ini, dan tanpa banyak penjelasan, di sana Hiragi pun langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan karena dia adalah seorang guru. Kemudian, film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, tepatnya pada hari di mana Hiragi akan menunjukkan puncak dari insiden ini. Namun sebelum ia kembali, di sana Hiragi terlihat melepaskan detektif Ganji dan memintanya untuk membantu perjuangan murid-murid kelas 3A. Dan ternyata benar saja bahwa seluruh murid kelas 3A tengah berusaha untuk membongkar runtuhan bangunan kemarin agar mereka bisa menyelamatkan Hiragi dari kemungkinan terburuknya. Akhirnya sesuai janjinya kemarin, di sana Hiragi pun melakukan live di situs Main Voice sekaligus untuk menjelaskan tentang apa alasannya menciptakan insiden penyanderaan muridnya. Mengetahui hal tersebut, seluruh pengguna situs Main Voice pun terlihat sangat tertarik. Hingga live yang diselenggarakan oleh Hiragi pun langsung menjadi trending topik. Untuk yang pertama, di sana Hiragi menunjukkan video palsu yang digunakan untuk menjebak Pak Takechi. Di mana video tersebut memanglah video yang telah disetting oleh Hiragi dengan bantuan kru film milik Tuan Sagara. Dan setelah itu, barulah Hiragi pun menerangkan apa pokok alasan perbuatannya ini, yang singkatnya ia mengatakan tentang bahayanya dunia Main Voice. Namun ternyata seluruh netizen pengguna Main Voice itu seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Hiragi. Akan tetapi Hiragi pun tetap saja mencoba untuk menyadarkan seluruh pengguna situs Main Voice, karena menurutnya pengguna situs Main Voice ini kurang akan rasa kesadaran. Dengan kata lain, di sana Hiragi ini meminta agar warganet ataupun netizen lebih bijak lagi dalam memainkan situs Main Voice, agar tidak ada lagi pembulian pada seseorang karena sebuah informasi yang belum pasti, seperti yang dialami oleh Reina hingga membuatnya bunuh diri. Tidak hanya itu,
Di sana Hiragi juga terlihat mengatakan hal tersebut sambil menangis karena ia jadi kembali mengingat hari di mana Reina sempat meminta pertolongan dengannya. 何千何万という悪にまみれたナイフ、誹謗中傷を浴びせた二次災害こそが影山玲奈の心が殺されたんだよ。 Akan tetapi para netizen malah terlihat memberikan komentar yang mengejek usaha dari Hiragi itu. Kemudian Shin kembali pada detektif Ganji dan murid-murid kelas 3A yang telah berhasil membuka runtuhan bangunan akibat bom kemarin. Dan untuk Hiragi sendiri, akhirnya ia pun memutuskan untuk menunjukkan klimaks dari insiden ini, yaitu dengan berniat untuk melakukan bunuh diri seperti apa yang dilakukan oleh Reina. Melihat hal tersebut, Sakura pun seakan merasa flashback pada saat ia berusaha untuk menyelamatkan Reina dulu, hingga ia kini dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan Hiragi. Namun sayangnya, seperti yang kita tahu, bahwa di sana Sakura memang tidak mampu untuk menahan berat badan Hiragi, yang membuatnya harus merelakan Hiragi ini untuk terjun bebas seperti Reina. Akan tetapi beruntungnya, tepat pada saat sebelum tangan Sakura melepaskan Hiragi, Kai dan yang lainnya terlihat datang untuk membantu Sakura, dan akhirnya karena bantuan dari seluruh murid kelas 3A, Hiragi pun berhasil terselamatkan. Di momen ini membuat saya terharu, karena ternyata di sana Hiragi ini memang tidak berniat untuk mati bunuh diri, melainkan Hiragi hanya ingin membuat Sakura tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reina. Bisa dibilang, Hiragi telah menghilangkan trauma Sakura karena tidak berhasil menarik Reina waktu itu. Sementara itu di waktu yang sama, Pak Takechi terlihat memberanikan dirinya menemui Fumika. Ya, dia meminta maaf atas semua kesalahannya yang dulu. Dan dengan ikhlas, di sana Fumika memaafkan Pak Takechi yang membuat Pak Takechi terlihat benar-benar menyesali perbuatannya. Sementara itu, Hiragi dengan ikhlas menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun walaupun begitu, di sana Hiragi tetap merasa puas dengan apa yang dilakukannya setelah ia benar-benar telah berhasil mengubah pemikiran muridnya menjadi lebih baik. みんないい顔してるな。卒業おめでとう。 Dan oke teman-teman, akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh episode dari film Trinen Gumi. Dan pelajaran yang dapat kita petik dari film ini yaitu, kita jangan mudah percaya pada informasi-informasi di media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Karena dari film ini, gara-gara informasi yang tidak jelas tersebut, membuat siswi yang baik hati melakukan bunuh diri. Jadi teman-teman, lebih bijaklah dalam bermain media sosial. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.